Lepaskan hak sosial lokasi pekarangan untuk dibangunkan gedung serbaguna dengan harga yakni 30 juta dengan luas 25 kali 20 dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Jalan Desa, sebelah timur kantor DPD. Sebenarnya bukan kantor desa itu Pak, kantor DPD dari saya tempatkan. Kantor desa bukan di sini. Tempatnya waktu loncat pemekaran. Ya, kantor DPD. Selatan berbatasan dengan pekarangan Saudara Rizal di Pamalakan, lokasi Rizal. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Saudara Urayu. Nah, ini batas. Adapun kesepakatan pemerintah dengan DPD akan dibayarkan 2 kali. Ya, tahapan dengan APBD tahap 1 2023 15 juta dan APBD tahap 1 2024 15 juta. Ini kita akui pembayarannya. Saya juga mengerti manusia tidak sama. Ya. Bagaimana pun hanya beliau tidak banyak. Dia pernah dicapai, itu kan tugas hati doa. Dan saya diangkat oleh Camat untuk melakukan pembinaan pertama. Karena waktu itu ada pertandingan di tempat. Alhamdulillah, pada Bapak Abdullah Maju, kompetanya belum bersama. Kita kalau berkurang, akhirnya yang kena berjuang itu. Dan saat itu saya perintah mana? Pribadi. Belum jadi kepala desa, saya itu belum jadi saya kepala desa, sudah ada alat kesenian pribadi saya yang saya beli menggunakan kepala desa. Ini buktinya. Kesenian dulu sama-sama. Ya. Oke. Selanjutnya, kemudian aset motor. Mengapa motor dinas tersebut masih ada di tangan saya? Hari ini, sampai dalam pemilu, tim penjemput aset, jangan tolong mereka bawa Pak. Nanti dia ditugaskan untuk menjemput aset motor. Tidak ada yang ditemui cuma Payamu. Apa yang diambil oleh tim itu sama Payamu? Karena dia memegang aset desa juga selaku ketua BUDES. Jadi yang ada sama dia adalah fotokopi komputer dan komputer. Ya, fotokopi itu nomor 1 komputer. Itu yang dijemput. Atau mungkin itu korban bayar. Kayak kata Anu tandanya. Sampai hari ini juga susunan tim saya tidak tahu. Dilakukan yang terlalu tidak tim berjemput aset. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa motor itu saya angkat sama-sama. Ada syarat terima dengan Pak Camat soal aset motor. Berserah Pak Camat dan sekarang berserah bagaimana jalannya. Ada suratnya. Daripada motor dicurigai lagi saya, tunggu lagi saya menahan. Sudah ada salah satu mantan supaya tidak ada fitnah yang lain. Saya selalu mantan kepala desa sekaligus tokoh politis itu Pak. Tokoh politis bersama itu bersama tokoh-tokoh yang berjuang sehingga berpisah dari desa Tombol. Bukan berarti saya harga mati menjadi kepala desa tidak. Dan bukan mengambisi dari kepala desa tidak. Tapi saya percaya oleh masyarakat sendiri rangkaian. Apa yang terjadi? Apa buktinya? Luar biasa. Saya bukan membanggakan ini, tapi saya bersama tertib administrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten.
Kita terima itu ada perintah Tuhan, walaupun ada keinginan di bawah. Tidak usah kita mengkritik. Tapi bagaimana kita mengembangkan desa kita ke depan? Bagaimana kita mengembangkan desa kita ke depan? Oleh karena sebab itu, kalau saya mengamati beberapa ini, menimbang praktek yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sekarang pada masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ini kuncinya, tidak sesuai. Banyak bohong, banyak pembohongan publik, baik lewat media. Saya bersuara ini bukan karena pegawai, tapi saya tokoh, saya masyarakat, wajib menyampaikan dulu. Saya berhak, bukan karena pegawainya, tapi apa fakta yang terjadi sekarang. Saya kira itu sebenarnya lebih kurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang disampaikan oleh Pak Camat seperti apa juga yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di desa, lakukan hak jawab karena hanya itu yang bisa menjamin dalam undang-undang pers, kebebasan pers. Karena hanya itu yang bisa dilakukan karena sesuai aturan yang begitu. Kalau ada media yang membuat seandainya itu tidak betul, tinggal dikonfirmasi dijawab oleh media tersebut. Nah, itulah yang sangat dilakukan oleh Pak Mantan Kepala Desa, melakukan jawab terhadap berita yang simpang siur kemarin ini. Saya tadi sempat mendengar bahwasanya untuk lokasi kantor desa. Jadi saya di sini hanya meminta kepada pemerintah desa menjelaskan kepada masyarakat tentang penahanan lokasi di kantor desa, yang mana lokasi tersebut digunakan oleh Bapak Sahri Tibenu dan masuk dalam dokumen pemekaran. Namun pada saat itu Bapak Satriano menang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengawasan PPD terhadap kinerja kepala desa, di mana banyak aparat pemerintah desa yang beliau berhentikan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Bahkan beberapa hak dari mereka yang tidak dibayarkan oleh Bapak Satriano. Yang selanjutnya hanya menyampaikan keberatan saya selaku anak kandung Bapak kandung dan perwakilan keluarga besar kami, dan tidak menerima tentang pemberitaan yang disebar di media mengenai tuduhan yang tidak benar yang dilakukan Satriano Mahmud kepada Bapak saya, dan ini sangat menyinggung dan menyakiti keluarga besar kami, dan kami akan menempuh jalur hukum di mana Satriano Mahmud telah menyebar berita hoax, memfitnah dan mencemarkan nama baik orang tua kami lewat media. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Camat yang sudah meluangkan waktu di sela-sela waktu libur. Yang saya hormati wakil Kapolsek Sekolah Badan Anas, yang saya hormati Ketua BPD sesuai jajaran. Ini jumlah BPD seperti pengetahuan saya ada 5, yang hadir 4. Baik. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Camat sangat luar biasa, dan masyarakat kurang lebih sudah tercerahkan, sudah terinformasikan bahwa Camat melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Ini kita apresiasi kepada Camat. Sehingga kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa khusus yang dilakukan atau pemeriksaan khusus oleh inspektor khusus desa Sambi itu atas inisiatif Camat luar biasa. Saya sebagai anggota masyarakat bisa mengucapkan terima kasih banyak.
terhadap apresiasi camat untuk memantau, membina dan mengawasi kerja-kerja pemerintah desa. Karena tadi di rapat ini disampaikan dari moderator atau dari ketua DPD bahwa kita dibatasi waktu untuk menyampaikan aspirasi. Sebenarnya kan saya pun sebagai anggota masyarakat seperti sudah tadi disampaikan oleh Pak Mahmud Desa dan kemudian Pak Rizal, ini soal saya justru sebagai masyarakat jadi bingung gimana tugas pemerintah desa itu salah satunya adalah menginformasikan terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu yang seharusnya dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh BPD bahwa LKPPD tidak disampaikan. Ini hal yang luar biasa sebenarnya. Itu catatan. Ini tadi Pak Camat ini juga katanya itu dicatat, termasuk keadilan Pak Kepala Desa dicatat. Ya saya sebagai masyarakat menyampaikan kepada Pak Camat tidak hanya sampai dicatat. Saya sebagai masyarakat menyampaikan itu sekali lagi bahwa catatan-catatan yang dibuat oleh Pak Camat bukan hanya sekedar catat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat kepada Ketua BPD, bukan hanya sekedar menampung aspirasi, tetapi menindaklanjuti aspirasi. Oleh itu, masyarakat desa Monogiri yang saya muliakan, banyak mungkin masyarakat kita yang punya aktivitas pada hari ini karena memenuhi undangan BPD, kami mengapresiasi BPD dan juga selama saya hidup di desa Monogiri baru kali ini ada rapat aspirasi. Tapi itu apresiasi saya. Saya tidak bilang BPD terlambat atau apa, tapi sudah melakukan langkah. Saya mengajukan pertanyaan kepada Ketua BPD, apa alasan salah satu anggota BPD tidak hadir di acara yang dilaksanakan oleh BPD tersebut? Saya sebagai masyarakat akan bertanya, silakan jawaban sebentar. Yang kedua, substansi rapat ini sebenarnya kan diawali dengan pemberitaan. Di pemberitaan kepala desa itu mengatakan begini, saya coba kalau tidak salah nanti akan dikonfirmasi. Lambannya pemerintah dalam rangka saya sebagai masyarakat coba menganalisa juga, coba dibantah. Apakah desa Monogiri melaksanakan program pengadaan apa namanya di desa? Contoh, kenapa? Menurut informasi yang ada, apakah terganggu? Pertanyaannya, apakah diinformasikan siapa yang menerima berapa anggarannya? Coba. Apakah terrealisasi semua itu? Coba. Artinya saya coba mengangkat informasi yang ada di media bahwa pengajaran pemerintahan ini. Yang kedua, apakah di desa Monogiri diprogramkan pada tahun 2022 pengadaan sapi? Kami tidak mendapat informasi siapa, apa tujuan pengadaan sapi dan siapa yang menerima sapi. Apakah masyarakat yang tidak punya sapi yang diprioritaskan? Jadi karena ada kalian saya bertanya, kalau tidak jawaban itu berbeda. Adakah daftar penerima itu? Siapa prioritas penerima sapi? Berapa jumlah sapi? Apakah ada juga pemerintah desa yang menerima sapi? Apakah ada juga anggota DPD yang menerima sapi? Ini yang kita minta keterbukaan itu. Kita tidak mencari kalimat di sini. Tidak. Kami tidak punya kepentingan apa-apa karena memang dalam pengelolaan keuangan desa diwajibkan pemerintah daerah. Terangkan oleh inspektorat bahwa saya katanya, saya mau mengatakan sebagai salah satu anggota tim instansi langkah apa? Kenapa? Sampai hari ini saya tidak tahu bahwa saya masuk ke sini. Saya tidak menerima sampai hari ini saya berbicara SK-nya saya tidak pernah terima. Pasti alasannya bahwa saudara-saudaramu tidak bekerja. Apa dasar saya bekerja? Dan kapan saya dikonfirmasi? Pertanyaan berikut, apakah ada pembiayaan dalam ini? Itu konfirmasi, ada sini. Coba jelaskan lah. Tidak apa-apa. Apakah ada anggaran yang khususkan untuk ini? Perencanaan desa? Jelas ada. Ada. Ada tidak apa? Pemerintah desa itu.
Saya hanya bertanya karena saya dengar dari penerapan ini kita memberikan waktu untuk bertanya dan nanti saya minta menjawab. Dan saya konfirmasi apa betul Bapak Soekarno menerima uang 300.000. Alasan saya kenapa saya menerima itu? Katanya Bapak salah satu anggotanya. Coba apakah ada penerimaan? Dia bilang ada. Siapa yang menerima? Disampaikan oleh kepala desa bahwa Bapak wakilkan kepada kepala desa. Sejak dia menjadi kepala desa, selama 1 bulan, 1 hari, 9 bulan, sampai konfirmasi, saya lihat kepala desa saja bukan. Apalagi ini? Oke, katakan saja saya bulan SK, dan saya tidak bekerja. Kenapa uang itu Anda keluar? Ataupun kalau Anda keluarkan, saya menerima dan kemudian saya minta belangko surat tanda setoran atau STS kepada bendahara untuk memberikan bekas negara atau bekas desa. Saya tahu mekanisme itu, tapi kemudian nama saya dibawa yang saya tidak tahu urusan ini masalah. Bukan soal Anda yang 300.000. Apakah ini menggambarkan penolakan manajemen pemerintahan saya yang perlihatkan baru 1 tahun mendatang? Ini pertanyaan besar. Baru 1 tahun yang selama. Oke, saya masih bisa mungkin mentoleransi ketika itu tidak bisa diskusikan. Yang saya dengar, dan betul nanti saya tanya lagi kepada saya untuk menjawab. Betulkah di bulan Desember 2022 ada BLT yang diperuntukkan kepada 17 masyarakat yang tidak diberikan? Apakah dananya cair atau tidak? Itu juga supaya tidak ada isu lagi. Kan begitu. Ini persoalan. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf macam-macam untuk karena yang sekedar dicatat ini harus ditindaklanjuti. Nah ini kalau tidak disalurkan PLT, bayangkan PLT itu tujuannya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Kalau kemiskinan ekstrim, kalau saya lihat datanya itu kurang lebih 17 orang, tidak menerima dalam 1 bulan. Pertanyaan, cairkah gratifikasi daerah? Tugas desa jadi tidak disalurkan. Jika ini tidak disalurkan dan cair gratifikasi desa, ini harus menjadi pertanyaan. Bukan hanya sekedar pembinaan, tapi butuh tindakan serius. Mudah-mudahan hadirnya wakil Kapolsek ketika Dinas menginformasikan bagaimana dengan sisi-sisinya saya juga soal begitu. Tapi kami dari masyarakat untuk hal-hal seperti ini. Oleh itu, sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Pak Camat karena peran strategis luar biasa. Saya ingin katakan desa ini butuh pimpinan. Sudah dijelaskan 6 tahun yang lalu bahwa desa ini bisa berprestasi dan prestasi. Dengan hadirnya pemeriksaan khusus yang dilakukan inspektor berarti mengumpulkan prestasi masing-masing. Sudah dilakukan. Ini hal yang luar biasa. Saya juga bukan hanya sekedar tahu tugas pengawasan tapi tidak tahu esensi pengawasan. Tadi disampaikan teknologi boleh tidak ada dokumen perencanaan. Karena dalam bagaimana Anda melakukan pengawasan kalau tidak ada dokumen acuan untuk melakukan pengawasan. Dan ketika Anda mengawasi Anda apakan? Ini jarang juga yang komunikasi antara dengan masyarakat. Tapi banyak diskusi-diskusi yang hanya tertahan di ruang publik yang tidak ada solusi. Jadi saran saya untuk rekan DPD bahwa tugas Anda melakukan pengawasan tidak bicara perbulan. Kalau ada masalah setiap hari didapatkan, masyarakat ingin informasi. Kemudian yang terakhir, apakah dengan pemerintahan yang tanggal 28 April yang menyebut mantan kepala desa, apalah kalau saya juga berhak karena di sini saya katakan diduga kepala desa, mantan kepala desa Bidul Aset. Saya pun menduga, jangan-jangan menyebarkan informasi menutupi apa yang terjadi pada tahun tersebut. Itu kesulitan saya secara pribadi. Karena tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan soal itu. Dan ini sebenarnya ada juga mohon maaf ada insan versi tadi akhir yang saya bayangkan. Ini dalam pemberitaan ini kalau kita lihat code of conduct atau kode etiknya,
Ini harus informasi sebelum dirilis sebenarnya harus berimbang antara siapa yang juga yang untuk informasi. Nah itu sebenarnya yang saya mau garis bawahi apa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu yang saya gunakan juga mungkin sudah lebih. Sekali lagi sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Oh, ditanya dulu sama masyarakat, apakah saya terbukti menjual aset? Iya. Saya tanya dulu sama masyarakat. Apa aset? Karena aset yang dibutuhkan itu katanya rumah di luar Pengantar. Iya. Fakta seperti ini kira-kira kalau memang terbukti berarti kurang ini jawaban. Oh iya. Ada buktinya kan? Kita dijual. Cuma mungkin tidak kelihatan di dalam. Pertemuan ini bukan pertemuan yang acaranya BPD, karena di moderator bukan anggota BPD. Harusnya pertemuan ini BPD. Iya. Kan sama itu. Jadi harus karena ini kegiatan resmi BPD, ya harusnya anggota BPD yang menjadi moderator atau langsung ketua. Saya pikir tadi ada orang BPD di sana kok. Jadi ini acaranya jadi buyar. Jadi diskusi biasa yang dilaksanakan oleh masyarakat. Harusnya yang menjadi moderator dan menjadi catatan ini adalah BPD. Acara resmi BPD itu BPD. Karena tata laksana rapat BPD ini sudah tidak jadi apa-apa, tapi ini bukan lagi menjadi. Padahal rapat ini sudah diketahui dan waktunya sudah, kemudian gedungnya sudah diketahui bahwa beliau ini yang sarankan bahwa rapat ini dilakukan di sini, tetapi dalam hal ini kesempatan ini sudah tidak ada. Kami tidak tahu alasannya apa. Karena seperti itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang terhormat Bapak Ganggu mantan gadis kita yang tercinta. Yang pertama, ini masalah ganti rugi lahan perlu kami sampaikan bahwa untuk ganti rugi lahan yang diduduki oleh BPU saat ini sudah teranggarkan di APBD 2023. 2023 itu dianggarkan sebesar 15 juta rupiah. Ini yang perlu kami sampaikan, tetapi belum dicairkan di tahap 1. Kemudian untuk klarifikasi aset, ini perlu kami sampaikan kenapa sampai saat hari ini dari kami tim penarik aset menurut penjelasan Bapak tadi tidak pernah ke rumah Bapak. Perlu kami jelaskan, di saat penarikan aset pertama, surat tugas pertama saya selaku tim penarik aset mendapat musibah. Anak saya kecelakaan di Palu, sehingga hari itu saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman penarik aset yang lain untuk menarik aset yang ada. Ini saya sampaikan bukan cuma secara pribadi, tetapi saya sampaikan di forum. Ini sudah saya sampaikan di forum. Kenapa sampai hari ini kami tidak kesana, karena saya berpegang pada komitmen atau waktu kami bersama Ketua BPD menyampaikan apa yang kami sampaikan bahwa untuk ganti rugi lahan ini sudah kami siapkan atau sudah dianggarkan di 2023, tetapi ada penawaran dari Pak Mantan bahwa apabila dibayarkan hari ini akan diserahkan aset motor. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian dari Bapak Rizal ini meminta penjelasan tentang lokasi kantor desa. Lokasi yang dihibahkan oleh Bapak Saharil Timur. Ini perlu saya sampaikan, mungkin ini tidak terlalu detail karena saya belum terlalu membaca ini proposal pemekaran desa Manulika, tetapi pernah saya baca bahwa Bapak Saharil Timur itu sudah menghibahkan sebidang lahan itu untuk dibuatkan
balai balai kantor desa itu berada di tempat di gunung. Dan sepengetahuan saya masih ada almarhum bapak saya. Bapak saya masih ada, itu kalau tidak salah 3 kali masih dilakukan gotong royong. Di sana Pak, di atas gunung situ itu adalah hibah untuk kantor desa. Ini yang perlu saya sampaikan berdasarkan permintaan dari Pak Kasal. Untuk yang lain, kemudian kinerja pemerintah desa terkait pemberhentian aparatur desa yang tiba-tiba diberhentikan oleh kepala desa. Perlu kami sampaikan bahwa teman-teman yang kemarin 3 orang ini yang diberhentikan oleh Bapak Kepala Desa, perlu kami sampaikan sebenarnya itu dari, maaf saya lupa tangannya, yang jelas waktu itu beliau menyampaikan ke saya, tolong dibuatkan surat pemberhentian kepada 3 orang ini. Tetapi saya selaku yang punya masing-masing hati nurani, saya sampaikan ke Pak Kades, Pak, bisakah kita panggil dulu yang bersangkutan, kita sampaikan dulu apa yang menjadi dasar pemberhentian untuk mereka. Alhamdulillah hari itu beliau menerima saya punya saran. Tetapi di tanggal 3 April saran itu tidak lagi diberlakukan karena beliau dengan tegas memberhentikan ke-3 orang tersebut. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Untuk itu sampai hari ini SK pemberhentian belum ada. Kemarin hari Senin itu saya diperintahkan untuk membuat surat SK untuk pemberhentian teman-teman. Tetapi sampai hari ini karena saya terkendala ini kemarin operator CUD selagi menyusun itu karena kayunya tidak ada lagi sehingga itu kemudian kami terkendala di laptop ini. Ini yang perlu kami sampaikan. Laptop selalu hang sehingga pelayanan kayak kurang. Kemudian ini dari Pak Suparno. Perlu kami sampaikan, maaf, ini tentang RPJMdes. RPJMdes Pak Camat, ini laporan saya. Sampai hari ini belum pernah ditetapkan oleh BPD karena belum pernah melakukan musyawarah tentang penetapan RPJMdes. Ini yang perlu Bapak Ibu paham. Yang sebenarnya dalam aturan itu 3 bulan setelah kepala desa dilantik, RPJMdes itu sudah ditetapkan bersama BPD. Kenapa? Saya Bapak Ibu sendiri dengar sendiri perkataan beliau, jangan ajari ikan berenang di lautan. Ini bahasa yang selalu bagaimana? Kan kita tahu bersama Bapak ini profesional, apa semua yang beliau tahu. Jangan di sini saya lagi barangkali konten nomor kapal, tidak. Tetapi fakta yang ada begini, RPJMdes belum pernah ditetapkan. Tolong ditanya ke BPD, apakah mereka pernah menetapkan itu? Saya kembalikan ke BPD. Nah ini, jangan sampai cuma saya lagi yang dikucilkan dalam persoalan ini. Perlu saya sampaikan, kami dari tim 11 sudah merancang. Ada 100 lebih usulan masyarakat yang dimasukkan di RPJMdes. Sehingga dalam penyusunan APBD itu kita tinggal ambil di situ. Jadi yang dasar kami untuk menyusun program-program 2 tahun ini, kita hanya melihat di daftar manual itu, bukan berdasarkan RPJMdes. Karena usulan masyarakat sudah ada, tinggal itu yang kami lihat. Ini yang perlu kami sampaikan, jangan sampai lagi berkembang di luar sana, di SPM minta maaf, tapi ini fakta yang ada. Kemudian tadi sempat disinggung masalah kecamatan, ya kecamatan, kemudian sapi. Ini penerimanya, kalau tidak salah sudah diserahkan ke BPD. Belum ada. Catatan untuk penerima kecamatan ternak ini ada sama Pak Irwanto. Kemudian
untuk tim 11 ini sempat disinggung oleh Bapak Soekarno yang terhormat. Untuk tim 11 itu dianggarkan 7 juta. Perlu kami sampaikan di anggaran 2022 APBD itu untuk tim 11 itu 7 juta rupiah. 7 juta rupiah itu di tahap 1 kita terima, tetapi ada salah satu teman kami, Pak Soekarno, dan sudah diklarifikasi tadi oleh beliau bahwa beliau tidak menerima itu. Tetapi perlu kami sampaikan ini fakta yang ada, Pak Kades yang menandatangani itu. Ada 2 versi jawaban beliau ke inspektorat saat itu, dan dari BPD sudah mendengarkan itu, tidak perlu saya uraikan di sini. Kemudian BLT sudah ditanyakan tadi, BLT di 2021 itu ada 19 orang, tetapi 19 orang ada 2 yang masuk di penerima lainnya, yaitu BPNT, sehingga di tahap 3 atau bulan Desember itu tinggal 17 orang, berarti 5.700.000 sekian. Ini terselesai di 2022 awal. Perlu kami sampaikan, saya beberapa kali masuk di ruangannya Pak Kades, Pak tolong untuk penerima dana untuk BLT ini tolong dicairkan. Karena ini tidak butuh lagi pengajuan, tinggal benarkan karena kita sudah ajukan 4 bulan. Berarti itu tinggal benarkan. Ini yang perlu kami sampaikan, apakah tadi ada disebutkan dana BLT 2022 akhir? Iya, untuk dana BLT di 2022. Ya, karena begini Bu, di asas pengelolaan keuangan desa itu transparansi itu penting untuk masyarakat. Tanpa diminta masyarakat, pemerintah wajib menyampaikan ke masyarakat karena masyarakat adalah pengawas pengadaan pengelolaan keuangan desa. Ini tanpa diminta masyarakat kami harus menyampaikan. Jadi karena ini permintaan masyarakat, oke saya akan jawab. Di 2022 akhir BLT itu 14 juta lebih, ini 14.800 13 juta lebih sekian. Perlu kami sampaikan itu sudah dijemput ke bendahara. Di bendahara Ibu Sunarti dan Ibu, ada 2 bendahara di tahun 2022 Kak. Itu Ibu Suharti 3 juta lebih, Ibu Sunarti 9 juta lebih. Itu yang sudah ditarik di tanggal 10. Nah, 12 bulan 3. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Kades, sebenarnya di perubahan anggaran itu boleh dimasukkan Pak. Di perubahan anggaran kalau memang boleh dimasukkan, tetapi tidak dimasukkan. Perubahan anggaran, mohon maaf, waktu itu saya kecelakaan, saya tidak sempat duduk bersama BPD untuk membahas perubahan anggaran. Saya sudah sampaikan ke Pak Kades, ini Pak dana. Interupsi, pertanyaan saya, apakah disalurkan BLT itu atau tidak? Oh, yang 2021 itu. Oke, 2021 itu tidak disalurkan Pak. Dan alasan Pak Kades ada sama BPD. Ini sudah disampaikan, apakah kami perlu sampaikan? Sampaikan saja. Menurut beliau, untuk anggaran BLT itu dimusyawarahkan untuk diberikan laptop. Sampai hari ini tidak ada laptop. Dan kami tanyakan ke BPD, apakah kamu pernah musyawarah bersama Bapak Kepala Desa tentang pengadaan laptop? Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Jangan sampai salah lagi saya. Yang kedua, untuk yang sisa, bukan sisa ya. Ini bukan sisa anggaran sebenarnya. Ini BLT yang tidak tersalurkan juga. Karena yang 14-13 juta sekian itu tidak tersalurkan karena ada beberapa nama yang masuk pada penerima bantuan lain. Sehingga ini kebasar-basar terus. Sehingga di akhir Desember itu ada saldo di bendahara. Ini yang perlu kami sampaikan, dan itu
tidak disalurkan. Dan ini apakah karena saya sudah sampaikan ke Pak Kades, Pak, ini anggaran harus dimasukkan kembali ke rekening, dikembalikan ke rekening desa karena itu akan jadi silver untuk tahun 2022 akan kita gunakan lagi ke kegiatan apa? Ini yang perlu kami sampaikan. Ini untuk 2021 itu belum dilakukan karena waktu itu saya yang hadir. Yang seharusnya penanggung jawab pengguna anggaran adalah yang bertanggung jawab atas LKPPD. Barangkali hanya ini, barangkali ada pertanyaan kami, saya mohon maaf. Ini adalah yang karena ini pertanyaan yang harus saya jawab. Saya jawab sesuai fakta yang ada. Sapi. Ya. Data sapi. Untuk sapi ini 10 orang dengan jumlah anggaran 80 juta rupiah. Yang menerima siapa? Pak ini apa? Tidak apa-apa ini informasi. Alhamdulillah kami masih sempat hafal. Itu pertama itu Pak Jawad, kemudian Pak Mukhlis, Pak Lahusen, Pak Risman, Pak Saharudi, Pak Sahril, kemudian Amiruddin, Agus Agunut, Sulaiman Mahmud, Samsul ya sudah. Najamudin. Ya. Pak Najamudin. Oh iya, Pak Najamudin. Iya, Pak Najamudin. Yang tidak pernah memiliki ternak atau kepada masyarakat yang sudah ada ternak dikasih lagi ternak atau ke lembaga desa atau ke perangkat desa, itu pertanyaan saya. Saya akan menjawab. Untuk penerima ternak sapi ini waktu itu dimusyawarahkan Pak dan disetujui oleh DPD waktu itu. Siapa prioritasnya? Masyarakat? Ya, masyarakat. Tetapi ini berdasarkan usulan-usulan yang ada. Usulan-usulan dari masyarakat yang masih Kepala desa perlu kami ketahui bahwa saya sudah pemerintah daerah masyarakat ketahui, saya sudah sampaikan tadi bahwa pengawasan BPD ini tidak diamai karena RPJMD yang kami minta itu dia amai pemotongan ini. Kemudian untuk memecahkan daripada ini aparat desa ini dialog ke konsultasinya dengan yang dipecat maupun dengan BPD. Nah, yang dipecat biasa mendengar tidak ada alasan yang pasti untuk pemecatan. Kemudian insentif yang tidak diterima ini pada tahun 2022 kan mungkin penjelasan Pak Kepala dia tidak hadir ini. Pokoknya timbul bahasa ini kan didengar di luar bahwa itu akan diadakan di perubahan. Setelah di perubahan, sekdes barangkali tidak ada. Jadi untuk perubahan pada waktu itu BPD komunitas utama yang atau dokumen atau BPD sehingga mohon maaf Bapak karena ini mengingat insentif kota bulan Desember mungkin inspektorat atau mau lagi dokter karena mengingat dia tahun jadi